Shalom, hari ini kita akan membahas seri kedua dari tema Bolehkah Transgender. Nah, tema ini sudah kita bahas minggu lalu pada hari Sabtu, tanggal 10 April, dan sudah dibahas dalam persekutuan Zoom remaja dan pemuda Geri Kertajaya dan Geri Citra Raya. Dan kita hari ini akan membahas bagian kedua, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu ke depan ini, kiranya Tuhan memberkati rekaman ini untuk menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar, khususnya bagi kami yang sedang kebingungan masalah transgender. Kami memohon anugerah Tuhan, berkati hamba Tuhan dalam segala kelemahannya untuk bisa membagikannya dengan jelas. Dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ini merupakan kelanjutan dari seri yang pertama dan minggu lalu kita sudah membahas bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Mereka diciptakan oleh Tuhan laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi di antara kaum transgender atau di antara mereka yang merubah jenis kelaminnya. Nah, kita sudah membahas istilah ini berarti seseorang yang menolak jenis kelamin yang diberikan kepada dia pada waktu dia lahir, entah secara biologis atau yang dinyatakan oleh dokter, ya. Waktu dia lahir nyatakan sebagai laki-laki atau perempuan, tetapi kemudian waktu dia dewasa atau waktu dia bertambah usia dia menolak jenis kelaminnya yang mula-mula sehingga dia disebut sebagai kaum transgender. Nah, kaum transgender memiliki beberapa keberatan mengenai mereka dianggap kalau tidak disebut sebagai jenis kelaminnya. Jadi misalnya ada seorang transpuan ya. Kalau kita sebut transpuan yaitu seseorang yang dari tadinya laki-laki kemudian berubah kepada perempuan. Dia pernah berargumentasi dalam satu perdebatan dengan seorang yang menolak penyebutan jenis kelaminnya yang baru itu, dan dia mengatakan itu merupakan soal pilihan dia, merupakan sesuatu yang dia inginkan. Lalu kemudian sang jurnalis ini berkata kepada dia, nah kalau misalnya saya menyebut kamu, misalnya ya, dia mengatakan saya menyebut kamu di dalam bahasa Inggris as a moose, sebagai seekor rusa besar, kamu terima nggak? Dia bilang, ya ini kalau kita mau rubah. Tapi binatang itu kan berbeda dengan jenis kelamin. Nah lalu si jurnalis ini mengatakan, nah saya bukan sedang mau mengatakan hal itu. Tetapi maksudnya adalah, kalau saya disuruh mempercayai kebohongan kamu, saya tidak bisa menerima hal itu. Nah waktu itu kelihatannya ada perdebatan, dia mau masuk ke satu kalau kita bilang di Indonesia pramuka. Tetapi di dalam negara-negara barat disebut Boy Scout. Boy Scout. Nah, sesuai dengan namanya, boy berarti harus memiliki gender yang sesuai, seks yang sesuai, yaitu laki-laki. Dan karena dia mengaku dirinya perempuan, tentu saja dia tidak dapat masuk ke dalam Boy Scout, di mana itu adalah boy. Nah, lalu dia kemudian berargumentasi dan dia mengatakan, apa salahnya kalau kami memiliki pilihan-pilihan semacam ini? Lalu si jurnalis dengan tangkas mengatakan, oke, sebutlah sekarang kamu usia berapa? Dan dia mengatakan usia saya 22 tahun. Boleh nggak? Kenapa usiamu nggak 60 tahun saja? Oh, dia terdiam. Dia bilang, iya, kenapa kamu nggak 60 tahun saja? Dia bilang, iya. Tapi usia saya 22 tahun. Nah, itu faktanya kan. Kalau saya menyebut kamu 60 tahun, boleh nggak? Itu kan merupakan suatu pilihan. Lalu kemudian si anak ini, dia mengatakan, iya, tetapi kan usia bukan sesuatu hal yang lebih bermasalah daripada gender. Oh ya, kalau begitu sekarang argumentasinya adalah semacam ini. Kalau kamu bilang 22, saya sebut kamu 60, tidak boleh. Maka sekarang yang terjadi adalah masalah kamu tidak mau menerima kebenaran. Nah, kamu tidak mau menerima kebenaran kenyataan bahwa jenis kelaminmu adalah jenis kelamin yang seperti itu. Kalau laki-laki, saya sebut dia laki-laki. Saya tidak bisa menerima itu kamu katakan sebagai perempuan, padahal kenyataannya kamu laki-laki. Itu merupakan satu yang disebut gender dysphoria atau kebingungan gender. Jadi kamu sebetulnya adalah memiliki gender seorang
laki-laki, tetapi kamu menyebut dirimu sebagai seorang perempuan. Itu adalah gender dysphoria. Kamu menyebut usiamu 60 tahun. Dan karena itu kebenaran tidak bisa dirubah sedemikian. Nah, tetapi dia bilang, bukankah itu dapat dilakukan secara legal? Jadi kalau itu dapat dilakukan secara legal. Jadi sekarang beberapa negara bagian Amerika sudah menerima secara legal kalau seseorang mau menyebut dirinya dengan jenis kelamin yang lain, begitu ya. Atau dia membuat trans atau apa, dia mau menyebut itu sudah legal. Lalu si jurnalis ini mengatakan, sesuatu yang legal itu tidak tentu berarti benar secara objektif. Sesuatu yang legal tidak berarti benar secara objektif. Dan kemudian perdebatan itu muncul lagi dan kemudian ada perdebatan yang lain yang mengatakan, oke, katakanlah itu suatu kebohongan. Ya, apa salahnya sih kalau mereka mau mengungkapkan kebohongan semacam itu? Jadi misalnya dia tidak bisa menerima dirinya laki-laki, dia merasa dia terjebak dalam tubuh laki-laki padahal dia adalah seorang perempuan. Lalu dia mau mengakui dirinya sebagai seorang perempuan, apa salahnya sih kebohongan semacam itu? Maka jurnalis ini kemudian mengatakan begini, kalau kamu sudah dewasa dan kamu mengatakan itu demikian, oke lah, itu menjadi hakmu dan kemudian keputusanmu. Tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang yang terjadi di negara-negara barat, ya khususnya dalam hal ini adalah konteksnya di Amerika. Ada yang namanya drag queen. Drag queen adalah orang-orang yang berpakaian trans, laki-laki berpakaian sebagai perempuan dan dandan sedemikian, kalau kita bilang bahasa Indonesia itu menor begitu ya. Lalu mereka itu mengadakan show kepada sekolah, kepada anak-anak yang masih kecil. Dan jurnalis mengatakan anak kecil itu paling gampang dipengaruhi melalui contoh. Kita sendiri mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa celakalah seseorang yang menyesatkan seorang anak kecil. Lebih baik baginya batu kilangan digantungkan dan ditenggelamkan ke laut. Jadi kalau anak dari kecil sudah diajarkan bahwa jenis kelamin itu ada lebih daripada 2 dan orang boleh merubah sekehendak hatinya, itu berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci. Andai kata mereka mau menerima itu dalam keadaan mereka saja, oke. Tetapi apabila itu kemudian diviralkan dan kemudian disampaikan dalam, nah sekarang nanti akan banyak macam-macam muncul, mungkin dalam bentuk film, di dalam berbagai bentuk yang lain, bahkan show di sekolah-sekolah. Nah ini menjadi sesuatu kekacauan. Jadi anak dipaksa untuk menerima sesuatu yang secara biologis, yang secara ciptaan Tuhan, yang kita sudah bahas minggu lalu, laki-laki dan perempuan, itu adalah sesuatu yang sudah ada. Nah, studi dari para kaum biologis itu sudah menunjukkan bahwa walaupun mereka itu kemudian melakukan operasi kelamin, atau walaupun mereka itu menyebut dirinya sedemikian rupa bahwa mereka adalah perempuan, dan walaupun ada suntikan hormon dan sebagainya, orang merubah, entah yang perempuan menyebut diri laki-laki, kemudian ini ada 2 ya, yang operasi maupun yang tidak. Dan yang laki-laki menyebut diri perempuan, lalu dia antara dia mau operasi ataupun tidak. Nah walaupun itu dilakukan, tetapi ada satu hal di dalam diri mereka yang tidak mungkin berubah, yaitu kromosom. Dan kromosom itu adalah kromosom XX atau XY. Nah kita sudah mengetahui bahwa manusia hanya memiliki 2 macam kromosom itu, dan faktor penentu apakah dia laki-laki atau perempuan adalah faktor Y. Meskipun di dalam dunia ini kadang-kadang dalam kasus yang sangat minor ada yang namanya sindrom Klinefelter, ada yang namanya orang yang tidak mampu berespon kepada hormon seks pria, ya. Jadi dia tidak mampu berespon pada hormon seks pria, akibatnya waktu dia menjadi tidak subur sebagai seorang pria, lalu mungkin ada pertumbuhan payudara dan sebagainya karena ada kekacauan sedikit hormon, tetapi di dalam kromosomnya tetap ada Y. Nah, ini yang tidak mungkin berubah. Dan memang kasus-kasus kelainan hormon, kelainan gen semacam itu, ada sindrom Klinefelter dan sebagainya, XXXY, ya. Ada 2 kromosom X dan 1 Y, sekalipun demikian tetap saja ada kromosom Y yang menjadi faktor penentu bahwa dia adalah laki-laki, dan itu tidak dapat dirubah. Itu ada di dalam dirinya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Nah, kita percaya bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, segala sesuatu memang bisa terjadi, termasuk perubahan semacam ini. Tapi itulah perubahan minor. Dan di Amerika Serikat sendiri, ini berdasarkan studi yang saya baca di satu jurnal, itu mengatakan
Hanya 0, sekian persen ya, 0,6% barangkali dari seluruh penduduk Amerika itu yang adalah kaum trans. Tetapi sepertinya mereka sekarang mau mempropagandakan, mau memviralkan, dan mau membuat satu undang-undang, satu hukum yang melegalkan mereka, yang kemudian membuka kepada publik bahwa mereka mau disebut sebagaimana jenis kelamin mereka yang baru. Jadi ada satu propaganda. Bahkan ada seorang Amerika yang terkenal, namanya dulu adalah Bruce Jenner. Dia adalah seorang pemenang dari Decathlon tahun 1976, dapat medali emas ya, dapat medali emas. Tapi kemudian dia operasi kelamin di tahun 2000-an ya, 2000 berapa belas begitu dia operasi kelamin, dan oleh karena itu dia mendapatkan award bukan karena prestasi olahraga, tapi karena dianggap keberaniannya untuk menyatakan diri. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang ke depan akan makin kita hadapi. Kaum trans ini akan makin berani menyatakan dirinya, dan dianggap itu merupakan sesuatu keberanian bagi dia untuk menyatakan diri kepada publik. Nah, yang menjadi masalah adalah mereka bukan cuma menyatakan diri saja, mereka bahkan mengatakan bahwa yang terjadi di antara mereka itu adalah akibat mereka dibully. Jadi memang ada satu studi yang saya melihat, studi itu di tahun 2017 ya, entah sekarang angkanya berubah atau tidak. Jadi dari total kelompok kaum transgender rata-rata ya, kalau tidak ada perubahan, itu 40% suicidal. Jadi 40% dari antara mereka cenderung bunuh diri. 40% cenderung bunuh diri. Bahkan ada studi lagi yang mengatakan kalau mereka operasi kelamin, maka kenaikan tingkat bunuh dirinya di antara mereka yang operasi kelamin itu sampai 80%. Jadi gender dysphoria, atau yang disebut dengan kekacauan orang tidak tahu jenis kelaminnya lalu dia pengen berubah, itu mereka di antara mereka sendiri adalah 40%. Nah, lalu ada di antara mereka yang membela diri dengan mengatakan, loh, kenapa kami cenderung bunuh diri? Itu karena kami dibully. Lalu ada studi yang mengatakan di satu sekolah di UCLA itu mengatakan nggak ada hubungannya antara mereka dibully dengan mereka bunuh diri. Jadi entah dibully ataupun tidak, angkanya memang begitu 40%. Bahkan ada seorang jurnalis yang kemudian menunjukkan bahwa kalau kaum rasial yang suka membuli orang kulit hitam dan sebagainya, tingkat bunuh diri di antara orang kulit hitam itu jauh lebih rendah. Dan kemudian mereka juga menemukan bahwa tingkat bunuh diri di negara dunia ketiga, gitu ya, negara yang lebih miskin, negara-negara yang kurang terpelajar, tanda kutip yang miskin dan sebagainya, itu jauh lebih rendah. Sedangkan tingkat bunuh diri lebih tinggi justru di negara-negara dunia pertama, kalau pengen dibilang seperti Amerika, yang sebagainya, mungkin Korea dan sebagainya. Negara-negara yang penghasilannya tinggi, yang teknologinya tinggi, justru mereka lebih cenderung bunuh diri. Jadi dia mengatakan justru bunuh diri ini menjadi menjadi semacam privilege-nya atau orang-orang kaya yang biasanya bunuh diri. Nah, ini yang aneh justru. Nah, justru kaum transgender inilah. Nah, saya melihat korelasi ada hubungan di antara kedua hal ini. Orang yang bisa transgender, orang yang bisa sampai operasi kelamin itu biasanya adalah orang yang punya kemampuan keuangan lebih. Makanya mereka bisa melakukan hal itu. Nah, di Indonesia ada seorang kaum trans yang dengan jujur mengakui hal itu ya, di dalam wawancaranya dengan seorang YouTuber ya yang terkenal di Indonesia. Dia seorang artis, tampilannya sangat cantik gitu ya. Lalu ditanya, ya, apakah kamu operasi kelamin atau tidak? Dan dia mengatakan tidak. Rupanya dia sudah tahu studi ini. Dia bilang, saya tidak mau melakukan operasi kelamin. Kenapa? Karena kalau saya operasi kelamin, saya akan lebih kacau daripada sebelumnya. Lalu dia menjalani hidupnya seperti demikian. Dandanannya sangat cantik ya. Menurut pengakuan dia, wajah dia tidak dioperasi plastik. Rambut dia juga rambut asli, hidungnya semua asli, suaranya juga suara perempuan, dan penampilannya itu bisa bikin perempuan yang asli itu iri hati gitu. Cantiknya luar biasa begitu ya. Tetapi dia ada masalah. Satu saat waktu dia pergi gym, waktu dia pergi dia pergi fitness gitu ya. Lalu dia pengen ke toilet. Waktu dia ke toilet dia ketemu ibu-ibu begitu. Lalu ibu-ibu ini ngomong, loh, kamu kan si itu kan? Kamu kan laki-laki. Nah, ibu-ibu itu rupanya lihat berita berita di media sosial dan sebagainya, dan tahu dia ini belum operasi kelamin, dia ini kelaminnya laki-laki.
dia masih memiliki penis begitu ya, mohon maaf ya. Lalu ibu ini bilang, kalau gitu kamu jangan di WC cewek. Akhirnya dia terpaksa dia keluar. Nah waktu dia keluar, dia pindah ke WC cowok. Jadi masalah lagi, karena tampilan dia sangat perempuan. Lalu yang cowok bilang, Mbak, ini WC laki-laki, tolong kamu di WC perempuan. Akhirnya dia mengalami kebingungan semacam ini. Nah inilah yang terjadi. Jadi di dalam diri dia adalah seorang laki-laki. Dan satu hal yang kaum biologi sudah mengatakan, walaupun kamu mau rubah apapun, kamu operasi, kamu tambahkan payudara, ataupun kamu operasi sebagainya, kamu mengganti jenis kelamin, secara biologis, secara genetika, DNA-mu tidak bisa dirubah. Kromosommu tidak bisa dirubah. Kamu entah kamu itu laki-laki, XY, ataupun kamu XX. Jadi dengan demikian, seorang kaum transgender adalah orang yang ada yang mengatakan secara sadar. Jadi bukan secara biologis, secara sadar memutuskan untuk menjadi demikian. Jadi tidak bisa dia mengatakan saya terlahir demikian. Tidak. Jadi kaum biologis sudah mengatakan tidak, mereka tidak terlahir demikian. Penelitian sudah menunjukkan banyak kali bahwa dari lahir itu kromosomnya begitu. Tidak mungkin berubah. Kalaupun ada gangguan kelainan seperti yang tadi kita sebut sindrom Klinefelter dan sebagainya, itu gangguan yang minim tapi tetap masih ada unsur Y-nya begitu loh. Jadi dengan demikian itu merupakan keputusan mereka. Lalu bagaimana kita harus bersikap terhadap orang semacam ini? Nah, ada pertanyaan, apakah orang-orang semacam ini kemudian tidak bisa masuk surga? Begitu ya, apakah mereka tidak bisa masuk surga? Nah, lalu ayat yang paling sering, mungkin yang salah satu yang juga disukai oleh kaum feminis ya, Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Nah lalu kaum trans ini yang mengutip ayat ini bisa ngomong, tuh lihat Alkitab saja ngomong begini kok. Tetapi mereka lupa bahwa penulis kitab yang sama yang namanya Rasul Paulus itu juga menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan ayat 10. Rasul Paulus tulis begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzinah, banci. Nah ada kata di sini banci ya, orang yang dengan demikian transkon, pemburit itu adalah homoseksual, mencuri dan sebagainya. Nah, saya perlu membuat disclaimer. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata homoseksual itu ada yang mengatakan tidak menjadi terjemahan Alkitab sampai tahun 1900-an. Nah, jadi kata itu belum muncul begitu ya. Yang dalam bahasa asli ada arsenokoitai atau orang laki-laki yang tidur secara laki-laki. Nah, tetapi kemudian kita menemukan bahwa itu adalah orang yang memiliki hubungan sejenis. Jadi maka kata padanannya adalah homoseksual yang kemudian digunakan gitu ya. Jadi banci tidak diterima di dalam kerajaan Allah dan pemburit tidak diterima. Alkitab dengan jelas mengatakan hal ini. Jadi kalau mereka mau mengatakan, loh kan nggak ada beda laki-laki dan perempuan. Oh tidak loh. Orang yang menyebut dirinya lain beda jenis kelamin dengan aslinya menyebut dirinya banci ini nggak diterima dalam kerajaan Allah. Nah tetapi kita juga harus berhati-hati waktu kita menyebut hal ini. Karena dikatakan orang cabul. Sekarang kalau kita pengen jujur, laki-laki atau wanita, Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu melihat seorang perempuan, lalu kamu punya pikiran untuk menginginkan dia, ini pasti secara seksual kamu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah, kalau remaja, kalau pemuda, apakah kalian pernah mengalami godaan semacam ini? Apakah manusia laki-laki nggak ada yang mengalami godaan semacam ini? Berarti kan kita juga pernah kan? Penyembah berhala. Berhala adalah sesuatu yang kita utamakan selain Tuhan. Nah pertanyaannya apakah kita pernah mengutamakan sesuatu selain Tuhan? Nah pasti pernah kan? Berzinah. Ya berzina ya tadi itu kan. Orang cabul, orang berzinah. Ya satu paket meskipun belum dilakukan secara fisik. Apalagi kalau sudah dilakukan secara fisik. Lalu pernahkah kita mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita? Kita menonton misalnya video yang film atau video tapi bukan membeli begitu ya kadang-kadang ya, atau kita ambil bahan-bahan yang dari fotokopian dan sebagainya. Kita pernah mencuri nggak? Nah
orang yang kikir, dan seterusnya. Berarti di dalam rangkaian dosa-dosa yang disebut oleh Rasul Paulus ini, kaum transgender, nah ini disclaimer-nya kita sudah sebut minggu lalu, tidak lebih jahat, tidak lebih berdosa dibandingkan kita semua yang lain. Kita semua juga orang berdosa kok. Maka ada seorang penginjil yang waktu dia bertanya kepada seorang kaum trans, menurut kamu orang baik bukan? Oh ya, saya orang baik. Oke ya. Pada dasarnya saya baik. Oke. Kalau begitu saya mau tanya, kamu pernah berbohong nggak? Iya, pernah sih. Kalau gitu disebut apakah? Orang yang pernah berbohong. Ya, pembohong. Oke. Kamu pernah menginginkan nggak? Ya, secara seksual gitu ya. Oh ya, pernah. Kalau gitu disebut apa? Orang cabul. Ya, ini kan jangan berzina kan, melanggar 10 perintah Tuhan kan. Oke. Terus kalau begitu bagaimana? Lalu si kaum trans ini dia mengatakan begini, iya tapi saya dari lahir begitu. Saya dari lahir itu begitu. Nah, ada seorang kaum trans yang waktu diwawancara ditanya, kamu sejak kapan punya kecenderungan menjadi seorang trans? Dia dalam hal ini bukan trans sih, dia seorang homoseksual gitu ya. Dia seorang homoseksual. Dia bilang, sejak saya umur 3 tahun. Hah, kok bisa? Iya, waktu itu saya nonton film Little Mermaid. Ini memang aneh ya. Kalau orang lain lihat mungkin tertarik kepada si Ariel mermaidnya, saya malah tertarik kepada Pangeran Eric, padahal saya laki-laki. Nah, saya udah menyadari saya punya kecenderungan semacam itu. Lalu ditanya, menurut kamu, apakah begini bisa masuk surga? Bilang, ya kalau menurut saya sih nggak bisa. Tapi saya pergi ke gereja, tapi saya gini. Dia udah melakukan ini dan itu. Nah, lalu dikatakan, kalau begitu, itu kan bawaan saya dari kecil. Si penginjil ini bertanya, kalau itu bawaan kamu dari kecil, saya mau tanya, apakah berzina itu bawaan orang dari kecil bukan? Apakah mencuri itu bawaan orang dari kecil bukan? Bisa nggak kita sebut, oh dia bawaan dari kecil berzina. Jadi apakah itu berarti boleh dibenarkan? Kalau dia adalah seorang yang berzina, seorang yang mencuri dari kecil, jadi itu menjadi benar karena dia dilahirkan demikian dari kecil. Nah, tentu tidak kan? Berarti di hadapan Tuhan itu semua disebut satu kata, dosa. Nah, kecenderungan yang timbul adalah kita tidak mau menyebut dosa sebagai dosa. Kita tidak mau menyebut dosa. Dan dikatakan dengan tegas mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini adalah pernyataan firman Tuhan yang sangat jelas. Mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu, kitab Roma pasal pertama ayat 18 itu dikatakan, murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, karena Allah telah menyatakannya kepada mereka. Lalu seterusnya ayat-ayat ini berbicara tentang kalau Tuhan itu tidak menutup dirinya, dia dapat diketahui di seluruh alam semesta melalui ciptaan dan sebagainya. Tetapi ayat 23 pasal pertama Roma, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung, binatang berkaki 4, binatang menjalar. Jadi mereka ada hubungan antara, nanti kita akan melihat ya, mereka menyembah berhala. Lalu ayat 24, nah ini berhubungan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Sehingga mereka mencemarkan tubuh mereka. 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. 26. Nah ini. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Ini berbicara tentang lesbianisme. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang timpal untuk kesesatan mereka. 1 ayat 28, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini mau mengatakan waktu manusia menindas kebenaran dan manusia tidak mau menerima
firman Tuhan, Tuhan akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka untuk melakukan apapun yang mereka mau. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas di sini, lesbianisme timbul, homoseksualisme timbul, itu karena mereka sudah mengabaikan firman Tuhan. Tuhan membiarkan mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sedangkan argumen yang seringkali muncul di antara kaum trans atau mereka mengatakan saya punya ketertarikan kepada sejenis yang bukan saya, gitu ya. Jadi pada intinya kaum trans ini kan merasa dirinya perempuan, itu awal. Tapi nanti mereka bisa tertarik kepada jenis kelamin yang sama. Misalnya laki-laki yang menjadi perempuan tertarik kepada laki-laki. Atau laki-laki tapi tertarik dengan laki-laki, entah mereka operasi kelamin maupun tidak. Ini merupakan sesuatu hal yang menyimpang, yang Alkitab sudah katakan kalau kamu lakukan itu bukan berarti kamu dilahirkan demikian, salah. Kalau kamu lakukan itu karena Tuhan membiarkan kamu demikian. Karena itu merupakan bagian dari hukuman Tuhan. Karena hatimu yang tidak mau tunduk kepada kebenaran dan kemudian menyerahkan itu. Tuhan membiarkan kita melakukan apapun yang kita mau. Nah, kita harus berhati-hati kalau misalnya Alkitab sudah mengatakan ini adalah sesuatu yang Tuhan tidak setujui. Lalu kita lakukan dan kita rasa masih diberkati, ya doa kita masih dikabulkan, masih dijawab. Itu merupakan pembiaran dari Tuhan. Pembiaran dari Tuhan itu tidak dapat dianggap sebagai berkat. Ada beberapa contoh. Ya, misalnya, waktu di Perjanjian Baru, ada loh orang yang dibiarkan sama Tuhan. Siapa misalnya? Yudas. Yudas, waktu mau menjual Tuhan Yesus berkata, apa yang kau lakukan? Lakukanlah dengan segera. Dia mau jual, lakukan. Jadi waktu sesuatu itu dikabulkan sama Tuhan, padahal itu melawan kebenaran, melawan firman Tuhan, itu jangan kita sangka bahwa itu berarti Tuhan berkenan. Tidak. Firaun dibiarkan menindas bangsa Israel selama ratusan tahun. Apakah Tuhan berkenan? Ya, dari Firaun satu kepada Firaun yang berikutnya begitu ya, bangsa Israel ditindas. Ya. Apakah itu berarti Tuhan berkenan? Tidak. Raja Nebukadnezar dibangkitkan. Apakah berarti Tuhan berkenan? Ya, Israel ditawan ke Babel oleh raja ini. Apakah berarti Tuhan berkenan? Kita harus berhati-hati dengan berpikir bahwa, loh, saya oke-oke aja kok, saya fine kok. Saya fine. Saya bisa pergi ke gereja, orang semua menerima saya. Janganlah begitulah. Nah, lalu ayat yang muncul yang lain yang juga seringkali dipakai oleh kaum trans adalah jangan menghakimi. Supaya kamu jangan dihakimi. Nah, kalau kita baca ayat ini, Matius 7 ayat 1 sampai seterusnya, kita baca ya. Penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, ayat 2 Matius 7 ayat 2. Kamu akan dihakimi dengan ukuran yang kamu pakai. Dan yang kamu ukur akan diukurkan kepada kamu. Kenapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, balok di matamu tidak kamu ketahui? Bagaimana kamu bisa bilang kepada saudaramu, biar aku keluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu dan kamu akan lihat dengan jelas untuk keluarkan selumbar dari mata saudaramu. Nah, sebetulnya yang Tuhan Yesus mau tegur di sini itu bukan masalah kita nggak boleh menghakimi siapapun, tidak. Yang Tuhan Yesus mau mengatakan jangan munafik, jangan memiliki standar ganda. Maksudnya begini, ada orang melarang orang lain melakukan satu dosa, dia yang dia lakukan lebih parah daripada orang itu. Selumbar itu spek, artinya cuma kayak serpihan kayu. Kamu lihat ada serpian kayu di mata saudaramu, padahal kamu ada balok. Ini merupakan kalimat hiperbola ya, artinya kok kamu bisa lihat kesalahan orang lain lebih jelas daripada kesalahan di matamu sendiri, begitu. Kamu menilai mengukur orang lain, tapi ukurannya nggak mau kamu pakai pada dirimu sendiri. Maka Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau menilai orang lain, biarlah ukuran yang sama juga kamu pakai pada dirimu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan bahwa misalnya ya, banci itu salah, menjadi trans itu salah. Yang lain juga sama. Yang tadi disebut itu, berzina juga salah, kikir juga salah, mabuk juga salah, sama salahnya. Dengan demikian di hadapan Tuhan semua orang itu sama berdosanya. Yang tidak boleh adalah kalau kita mengatakan, oh enggak, saya lebih baik daripada kamu. Nah, itu orang Farisi yang Tuhan Yesus hakimi. Yang Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus yang mengatakan jangan menghakimi, dia sendiri yang menghakimi loh. Dia pergi ke bait suci, dia bilang, kamu jadikan rumah Bapakku ini sebagai sarang penyamun. Tuhan Yesus menghakimi.
Ya, Tuhan Yesus menghakimi. Dan Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang-orang Farisi, kamu ini bukan keturunan Abraham, iblislah bapakmu. Itu penghakiman. Yohanes Pembaptis pernah ngomong sama orang Farisi, hai keturunan ular beludak. Wah, dia menghakimi. Jadi jangan salah baca bahwa ayat jangan menghakimi itu artinya kita tidak boleh menilai. Boleh, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan kita harus menilai. Nah, tetapi yang tidak boleh adalah kita merasa diri kita lebih benar daripada orang lain, lalu kita menilai dengan standar yang, oh kalau mereka nggak boleh, kita boleh. Itu adalah sesuatu yang disebut penghakiman, munafik. Artinya orang lain tidak boleh lakukan, saya boleh. Ya, contoh misalnya seorang ayah yang menasihati anaknya sambil dia malas-malasan ya. Sambil dia rokokan begitu ya. Misalnya sambil dia di rumah sambil kaki diangkat, sambil dia nonton TV. Lalu anaknya, nak belajar yang rajin ya. Jangan males. Oh, bapaknya dia males-malesan gitu. Anaknya tanya, memangnya dulu bapak rajin? Enggak sih, saya nggak rajin. Saya nggak jadi juara kelas, balas saya pernah tinggal kelas. Makanya saya nggak mau jadi kamu jadi kayak saya. Kayak bagus begitu. Itu namanya penghakiman. Jadi anaknya salah sedikit, dia punya balok lebih gede. Dia nggak mau bertobat, dia minta anaknya begitu. Itu standar ganda. Nah, itu yang tidak boleh menghakimi seperti itu. Tetapi kalau kita mengatakan berdasarkan firman Tuhan bahwa transgender itu Tuhan katakan sendiri di Alkitab seperti apa. Ini bukan penghakiman. Ini bukan hate speech. Ini adalah love speech. Ini adalah sesuatu yang memang Alkitab katakan. Alkitab memang mengatakan kalimat semacam itu. Lalu ada satu lagi yang sering juga dipakai ya. Ayat yang dipakai adalah Yohanes pasal 8. Yaitu waktu seorang perempuan yang kedapatan berzina. Ya, waktu Tuhan Yesus pergi pagi-pagi ada di bait Allah. Lalu ada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang bawa seorang perempuan yang kedapatan berzina ditangkap. Nah, herannya orang berzina kan tidak bisa sendirian, kan harus berdua. Kenapa perempuan yang ditangkap laki-lakinya kemana begitu? Kenapa dia cuma tangkap satu? Berarti kan mereka sudah tidak fair kan? Harusnya kalau mau tangkap dua-duanya dong. Lalu mereka mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa menurut hukum Musa, orang semacam ini harus dilempar dengan batu sampai mati. Ayo, boleh nggak? Apa pendapatmu? Oh, Tuhan Yesus diam dan mereka tidak mau dijawab gitu. Lalu setelah mereka tuduh dia terus-terusan, Tuhan Yesus bangkit dan mengatakan, oke, siapa yang nggak berdosa lempar batu pertama kali. Lalu mereka yang kaum trans ini bisa jadi menggunakan ayat ini mengatakan, ya kalau kamu nggak berdosa silakan. Memang kamu nggak berdosa. Betul, kita semua berdosa. Ya, kita semua nggak ada yang berdosa. Betul. Yang dicatat tadi dalam 1 Korintus 6 ayat 9, bukan cuma kaum trans saja yang berdosa. Penjina, pemburit, ya, kemudian orang yang kikir, cabul, penyembah berhala. Lah siapa dari antara kita yang lepas dari dosa? Saya berdosa, kita semua yang menonton ini nggak ada satupun. Artinya kita semua sama di hadapan Tuhan, orang berdosa. Nah, maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Seringkali yang dikutip adalah kalimat pertama dari Tuhan, sedangkan kalimat keduanya dibuang. Setelah orang-orang Farisi itu mendengar kalimat itu, yang gak berdosa lempar batu pertama kali, akhirnya mereka pergi satu demi satu kan. Mulai dari yang paling tua, karena yang paling tua paling banyak dosanya kan. Sampai yang paling gak ada lagi, setelah itu sisa cuma Tuhan Yesus dengan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus bangkit dan bertanya pada perempuan itu. Pasal 8 ayat 10 Yohanes ya. Hai perempuan, di mana mereka? Gak ada yang menghukum kamu? Lalu perempuan itu jawab, tidak ada Tuhan. Nah, ya kan lihat tuh Tuhan Yesus aja gak hukum. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, biasanya orang-orang berdosa suka kutip kalimat ini berhenti sampai di sini. Itu yang menjadi masalah. Mereka tidak lanjutkan kalimat berikutnya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu kalimat yang paling penting yang gak boleh dibuang. Tuhan menerima orang berdosa apa adanya, tetapi tidak membiarkan mereka apa adanya. Sekali lagi ya, Tuhan menerima orang berdosa apa adanya, tetapi tidak membiarkan mereka apa adanya. Jikalau hari ini bukan cuma kaum trans ya, tapi saya karena temanya hari ini begitu ya. Jikalau hari ini kita yang menonton film ini adalah seorang kaum transgender, Tuhan kalau kamu mau bertobat, Tuhan menerima kamu apa adanya. Tetapi bukan cuma kaum transgender. Jikalau ada dari kita pencuri,
pemabuk, pezina yang tadi disebut ya, penyembah berhala, kikir. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Seperti kasus perempuan ini, pezina kan, ketangkep kan? Tuhan menerima pezina apa adanya, tetapi tidak dibiarkan apa adanya. Aku pun tidak hukum engkau, menerima apa adanya, tetapi tidak membiarkan apa adanya. Karena Tuhan mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, ini kalimat kedua. Nah, maka di sini menjadi jelas, zina adalah dosa, disebut dosa. Bagaimana dengan transgender? Kalau dia merubah dengan sengaja, dia tidak menerima tatanan yang Tuhan berikan pada dia, itu adalah satu dosa. Tetapi apakah mereka nggak bisa kembali kepada Tuhan? Bisa. Saya punya seorang teman yang punya kecenderungan seperti itu. Sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Jadi kira-kira antara tahun 2009 kelihatannya yang kami bersahabat, dia dipanggil Tuhan meninggal dunia, seingat saya kira-kira tahun mungkin 2016, 2017 yang lalu. Lama nggak ketemu orang ini. Kami ada dalam satu kelompok kecil, ya, lalu saya kontak dengan dia. Waktu itu ada beberapa orang, ada 2 orang lagi, jadi kami bertiga dengan saya berempat. Kami dalam kelompok kecil. Dia adalah seorang yang terampil di bidang salon. Biasanya, saya bukan bilang semua ya, orang-orang yang bekerja di bidang yang kecantikan dan sebagainya itu, kalau dia laki-laki ada kecenderungan seperti itu. Saya bukan bilang semua, tapi dia demikian. Nah, lalu kami melihat dia, tetapi dia punya hati yang mau belajar Alkitab. Ya, dia cinta Tuhan, dia belajar dan seterusnya. Selama kira-kira 1-2 tahun selama kami ikut kelompok kecil ya, selama saya membimbing rekan ini, kami dengan 2 teman-teman yang lain sudah tahu dia gayanya udah seperti begitu ya. Kalau kita bahasa Jawa bilangnya lembeng, yaitu tidak maco, dan tangannya itu suka seperti begitu-begitu. Kalau pegang, ya kalau saya tiru kan jadi begitu ya. Saya kemudian mengatakan kepada setelah 2 tahun kami diam, kami tidak banyakin, kami berdoa untuk dia gitu ya, dan seterusnya. Kami di dalam kelompok kecil ini kita saling sharing dan seterusnya. Nah, setelah kira-kira 1-2 tahun, satu saat saya bilang sama dia, kamu tangan jangan begitu, kamu tuh laki-laki. Oh ya? Terus cara ketawamu juga kamu tuh laki-laki. Kamu biarlah kamu jadi laki-laki. Ya seperti apa? Ya seperti ini. Kita kasih tahu, kita pandu dia. Dan kemudian dia menceritakan hidupnya pahit. Dari keluarga broken home. Dan dia mengatakan pernah dia menjual dirinya menjadi seorang, ya maaf ya, menjadi, kalau kita bilang prostitute-nya, seorang yang melacurkan dirinya untuk memperoleh duit, gitu ya. Hidupnya begitu pahit, tapi dia sangat terampil di dalam gunting rambut. Saya seringkali untuk mendukung, saya sengaja tidak mau kalau potong rambut tuh sama orang lain, sama dia aja. Jadi saya bayarnya kepada dia. Anak saya juga saya potongkan rambut kepada dia gitu. Kami hubungan sangat baik. Dan dia cerita, dia adalah seorang yang berjuang. Ya, seorang yang berjuang. Jadi pernah misalnya satu saat dia dari Surabaya, seingat saya dia bilang dari Surabaya, kok saya tidak salah ingat, dia mau pergi ke Jakarta. Lalu kemudian dia naik bis. Waktu dia naik bis, dia berhenti di satu tempat, uangnya cuma bisa bayar bis untuk sampai di tempat itu. Ya sudah, dia turun di situ, dan dia sudah bawa cermin, kip itu yang buat apa ya, orang yang kalau orang mau potong rambut tuh dipasang keliling tuh, ya supaya rambut kalau dipotong jatuhnya di situ ya. Oh, dia bawa gunting dan kursi, sudah itu 4 alat itu dia cari bawah pohon di mana saja, dia pasang langsung, dia buka cukur, dan orang boleh cukur sama dia bayar. Begitu dia dapat duit, dia lanjutkan lagi perjalanannya, dia pergi lagi ke Jakarta. Dia bilang, saya Bang Bung, saya ini menjadi seorang gelandangan gitu ya, tapi sangat berjuang. Wah, saya kagum sama dia. Jadi dia belajar mencari uang, mencukupkan dirinya sendiri. Akhirnya sampai dia cukup, boleh dikata sukses untuk ukuran dia. Dia punya uang, bisa kumpulkan, bisa bikin salon yang sudah cukup, ada alat-alat dan sebagainya begitu. Dan celakanya keluarganya itu seringkali memanfaatkan dia. Dari cerita dia, kadang-kadang ada anggota keluarganya yang ya meskipun kepala keluarga, anak mau sekolah minta uang sama dia.
Mau menikah minta uang sama dia. Sudah tahu orangnya minta sama dia saja. Begitu loh. Sehingga akhirnya dia sering dimintain uang. Kami sampai tegur, kamu jangan mau begitu kan. Tapi dia begitu baik hatinya sama keluarganya. Seringkali sampai uang dia tuh habis. Saya kasihan. Dan kasus ini bukan cuma 1-2 kali. Dalam cerita artis yang tadi saya nonton dari YouTube itu, saya tidak sebut namanya. Dia juga sharing kepada pewawancaranya, seorang YouTuber yang terkenal. Ya. Dia bilang, saya ini tulang punggung keluarga. Jadi kelihatannya ayahnya sudah nggak ada dan seterusnya. Sehingga dia waktu dia bekerja, dia mendapatkan uang, dia membiayai. Nah, kaum trans ini memang harus kita terima. Bukan kita bully. Jangan menghina mereka. Mereka kadang-kadang adalah orang yang membutuhkan cinta kasih. Di dalam Kristus tentunya, bukan secara seksual. Mereka membutuhkan cinta kasih karena mereka seringkali adalah orang-orang yang berjuang. Mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan seterusnya. Tetapi mereka merasa di dalam kondisi mereka tidak bisa diterima, maka mereka harus rubah. Tetapi orang-orang ini membutuhkan Kristus. Dan mereka ada yang kemudian bertobat, percaya Tuhan Yesus, ya, ada yang pergi ke gereja dan sebagainya. Dan gereja menerima, sama seperti rekan saya ini. Dia datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, kami semua sudah tahu tipe laki-laki kayak dia ini ya tidak maco, tapi kami tidak ada yang membicarakan. Kami menerima dia dengan baik, bahkan melibatkan dia di dalam pelayanan, ya. Dia memang tetap berdandan seperti seorang laki-laki, tetapi gayanya ya kita tahu, ya. Dia terlibat dalam kepanitiaan, ikut tim kita untuk acara-acara Natal dan seterusnya. Seorang yang berdedikasi, ya, yang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Saya bersyukur ketemu orang semacam ini. Kami terus mendoakan dia, ya kami menerima dia. Sampai dia meninggal, dia tidak menikah, ya. Tapi saya punya keyakinan orang ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya berharap dia bertobat. Ya, saya tidak tahu kehidupan pribadinya seperti apa. Ada kaum transgender, ada kaum homoseksual yang memiliki kecenderungan ketertarikan kepada sejenis. Entah dia transpuan atau dia homoseksual. Homoseksual tidak melakukan operasi kelamin. Kalau transpuan memang dia operasi atau dia dandan sedemikian rupa sampai dia terlihat seperti seorang perempuan. Tapi intinya dia cinta kepada sejenis gitu. Tapi ada orang-orang semacam begini yang setelah dia bertobat, dia kemudian menyadari kecenderungan dia itu masih ada, tapi dia tidak mau mengekspresikannya secara seksual. Jadi dia tahu, saya memang punya kelemahan itu, bawaan. Mereka memilih hidup selibat, tidak menikah. Dia tahu dia ada kecenderungan dengan laki-laki, tapi dia tidak mau melakukannya. Udah pelayanan dan dia mengkonseling orang-orang yang juga punya kecenderungan yang sama. Ada juga mereka yang berhasil sembuh, tanda kutip ya. Artinya mereka pulih sepenuhnya dan mereka mengatakan, dulu saya laki-laki yang berubah menjadi perempuan, lalu kembali saya berubah menjadi laki-laki, dan setelah itu saya menikah, saya punya anak, dan hidup saya kemudian diperbarui. Ada orang yang demikian. Jadi bukan tidak ada harapan sama sekali. Maka yang mau kita sampaikan di sini adalah kaum transgender pun diterima di dalam gereja. Diterima, jadi menerima, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Sekarang kadang-kadang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau mereka ada dalam gereja? Oh, kita terima. Tetapi kalau mereka masuk ke dalam jajaran pelayanan yang sampai posisi kepemimpinan, nah ini memang bisa menjadi masalah. Karena leader itu akan menjadi teladan, akan dilihat. Sekali lagi, ini dapat menimbulkan kekacauan. Tapi kalau kita menerima, tetapi kita mengasihi mereka dan membiarkan mereka untuk melayani, ya memberikan kesempatan sama seperti yang lain, tapi memang harus ada batas. Karena bagaimanapun juga, gambaran tuh laki-laki dan perempuan tuh jelas. Maka mungkin sebagai saran praktis, kalau ada di dalam gereja yang semacam ini, misalnya para majelis, para pengurus, kita bisa sama-sama bicara, ya ini ada rekan jemaat kita seperti ini. Kita mengasihi dia, dan memang dia
ada pergumulan, ya mari kita dukung, kita doakan, kita bantu dia sedemikian rupa, tapi memang ada batas, kita tidak memberikan dia ke dalam posisi kepemimpinan, misalnya menjadi hamba Tuhan, pendeta, atau bagaimana yang dilihat di publik yang menonjol, tidak. Tapi dia boleh melayani dalam bidang yang lain. Dia tetap masih bisa menjadi berkat. Nah, kaum trans ini biasanya adalah orang-orang yang sekali lagi ya, mereka punya, saya harus akui, daya artistik yang baik, ya, kemampuan komunikasi yang baik, ya, sikap yang ramah. Itu yang sering saya jumpai. Orang-orang yang terbuka, ya. Mungkin karena masa lalu sekali lagi mereka pernah dibully dan sebagainya, jadi mereka lebih terbuka kepada banyak orang. Secara pribadi, personalitas, saya harus mengakui mereka orang-orang yang sangat supel ya, banyak ya. Meskipun saya nggak tahu, mungkin ada kaum trans yang cenderung introvert juga mungkin ada. Tapi sejauh ini yang saya temui itu orang-orang yang sangat open, yang sangat terbuka. Nah, maka kepada mereka yang demikian, mereka sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, percayalah satu hal, kalau sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menerima kita apa adanya. Sama seperti Tuhan menerima pezina, pemabuk, orang kikir, dia menerima kita apa adanya. Bukankah Tuhan Yesus juga makan bersama dengan para pemungut cukai? Tuhan Yesus makan bersama wanita berdosa dan sebagainya, orang berdosa. Tetapi satu hal, Tuhan tidak membiarkan mereka apa adanya. Tuhan menginginkan kita bertobat. Nah, bagaimana kalau nggak bisa? Bukan cuma masalah transgender. Semua dosa kita yang lain juga kadang-kadang ada mengikat kita bertahun-tahun dan kita tidak bisa lepas. Ya, Tuhan menerima kita, tapi Tuhan ingin menguduskan kita. Dan proses itu tentu tidak terjadi dalam sehari. Kita harus menundukkan diri kita. Bukan saja Yesus sebagai juru selamat saya, tapi Yesus juga adalah Tuhan saya. Nah, kalau Yesus adalah Tuhan saya harus menuruti perkataannya dan firman yang ada dalam seluruh perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang Tuhan Yesus juga taati sampai tuntas. Nah, kita juga harus meneladani Tuhan. Maka bukan tidak ada harapan. Kita semua orang berdosa, tidak ada yang lebih baik. Saya tidak lebih baik daripada saudara sekalian. Saudara, kita juga orang berdosa, tapi Tuhan menerima kita. Nah, kalau kita menyebut dosa itu dosa, ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus mati bagi dosa. Tetapi kalau kita bilang, ya saya memang mau begini, saya dilahirkan begini, saya nggak bisa berubah, bagaimana dong? Seperti perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, Yohanes 3. Engkau harus dilahirkan kembali. Jadi kalau kita mengatakan, saya memang begini, saya lahir begini. Anggaplah itu benar kamu lahir begitu. Meskipun tadi sudah kita bahas bahwa bukan lahir begitu, kamu lahir itu biologisnya sudah ada. Gennya sudah ada. Tapi kalau anggaplah kamu dilahirkan begitu, perkataan Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan ini bukan cuma berlaku bagi kaum transgender, juga bagi semua yang tadi. Cabul, penyembah berhala, berzina, banci, homoseksual, pencuri, kikir, pemabuk, memfitnah, penipu. Kita semua harus dilahirkan kembali. Kita semua. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita apa adanya. Tapi disclaimer ya, ada kaum trans yang mungkin tidak lagi bisa operasi. Biaya operasi mengganti kelamin itu pasti mahal. Dan kalau sudah operasi, mau operasi kembali, wah itu biaya sangat-sangat besar. Ya. Kemungkinan ada orang cuma bisa melakukan satu operasi seumur hidup, setelah itu dia tidak bisa kembali lagi. Bagaimana? Tuhan mengerti. Tuhan mengerti. Kepada Jenderal Naaman, ya, yang sakit kusta itu. Waktu dia mau pulang, dia ngomong kepada Elisa, Tuanku, sekarang saya tahu cuma ada satu Allah. Allahnya orang Israel. Saya mau menyembah dia. Saya akan bawa muatan tanah sepasang bagal, saya akan bikin mesbah pulang ke tempat saya di Syria. Tetapi ada satu hal, kalau saya pergi mendampingi Tuan saya, yang masuk ke kuil Rimon, saya menjadi pengapit. Tuan saya menyembah Dewa Rimon, dia berlutut, saya ikut berlutut, bagaimana? Elisa mengatakan, pergilah dengan selamat. Ada kadang-kadang hal di dalam diri kita yang sementara kita tidak bisa rubah. Jangan menyesal, jangan menangis, jangan mengatakan, saya udah terlanjur begini, bagaimana saya nggak bisa rubah lagi? Tidak. Tuhan bisa rubah. Tuhan menerima kita. Manusia mungkin tidak menerima kita. Tuhan lihat sampai kedalaman hati kita, dia tahu pertobatan kita. Tuhan lihat sampai kedalaman kita, dia tahu gender kita yang asli apa.
Kita laki-laki, laki-laki. Kita perempuan, ya perempuan. Dia hanya ciptakan 2. Kalau ada pergumulan, ada perbedaan hormon, ada sebagainya, itu memang efek dari kejatuhan. Tapi Tuhan menerima kita. Tapi dia tidak membiarkan kita. Meskipun demikian, kita perlu bergumul untuk mentaati firman Tuhan. Kita perlu untuk hidup di dalam Tuhan. Bukan tidak ada jalan keluar. Tetapi hal kayak begini jangan diviralkan. Ya, jangan dijadikan sesuatu yang kita, wah mau semua orang tahu nih. Mari kita nyatakan. Nanti kita akan membangun menara Babel yang dibenci oleh Tuhan. Tapi kalau kita katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Sama seperti semua yang lainnya. Dan saya membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan bisa melakukan keajaiban menolong kita. Siapapun kita, dimanapun kita. Akhirnya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Demikianlah kami dahulu. Kami dulu adalah orang-orang mungkin yang termasuk dalam kategori demikian. Cabul, pezina, kikir. Kami mungkin banci, kami mungkin seorang homoseksual, kami mungkin penyembah berhala, dan seterusnya. Alkitab dengan tegas mengatakan orang demikian tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah pernyataan dari Tuhan. Tetapi setelah kami di dalam Kristus, ada jalan keluar. Tuhan berikanlah jalan keluar kepada rekan-rekan kami, khususnya mereka yang sedang bergumul dalam masalah gender mereka. Mungkin ada masa lalu yang sulit. Mungkin mereka menjadi tulang punggung dalam keluarga. Dengan mereka menjadi transgender, mungkin mereka mendapatkan banyak uang dan sebagainya. Tuhan tolong, kasihanilah Tuhan. Tuhan ingin kami bertobat. Tuhan menerima kami apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kami apa adanya. Tuhan Yesus mengatakan siapa yang mengikut dia harus menyangkal dirinya. Tolonglah kami juga menyangkal diri kami. Diri kami yang berdosa dan tidak membenarkan itu. Yang kami tidak mau mengatakan kami dilahirkan memang demikian. Karena kalaupun betul demikian, kami harus dilahirkan kembali. Dan hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu. Berkatilah Tuhan rekaman ini. Biarlah Tuhan pakai dalam segala keterbatasan hamba Tuhan yang menyampaikannya. Biarlah kami menemukan harapan bahwa Kristus tidak membuang kami. Tapi dia juga ingin kami bertobat. Mungkin masyarakat, mungkin keluarga, mungkin sebagainya ada yang tidak bisa menerima kami demikian. Tapi Tuhan menerima kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, kami serahkan diri kami masing-masing. Kami mohon Tuhan bekerja melalui rekaman ini kepada siapapun yang sedang bergumul dan Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengasihi kami orang-orang berdosa, kami berdoa. Amin. Ya demikian, kita sudah menyelesaikan seri kedua dari Bolehkah Transgender. Nah kiranya video ini boleh menjadi berkat. Kalau kita semua yang menonton yang merasa video menjadi berkat, boleh membagikan video ini. Dan kalau mau terus mendapatkan video-video semacam ini, silakan klik link yang ada. Kita boleh subscribe, kita boleh nyalakan lonceng, dan kita boleh mendapatkan notifikasi setiap kali kita ingin ada video-video yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, sampai kita bertemu lagi.